Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4 dari kelas 32 untuk menjelaskan materi mengenai teknologi dan media untuk pembelajaran. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Nikadek Mustika Indrayani dengan NIM 22130111044. Yang kedua, Nimadeta Risadian Aritisna dengan NIM 22130111008. Yang ketiga, Dewa Made Krishna Dharma Putra dengan NIM 221301110. Dan yang keempat, Made Dita Pramudia dengan NIM 22130111054. Adapun topik bahasan pada presentasi kali ini yaitu pengertian teknologi, pengertian media, peran teknologi untuk pembelajaran, peran media untuk pembelajaran, contoh teknologi pembelajaran, dan contoh media pembelajaran. Sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari teknologi, teknologi pembelajaran, dan aspek teknologi pembelajaran. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, techne yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logia yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi mengacu pada pengetahuan tentang cara membuat sesuatu, yaitu penerapan pengetahuan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Aspek teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu media interaktif. Memanfaatkan multimedia dan aplikasi interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu aksesibilitas sumber belajar. Memudahkan akses siswa ke berbagai sumber pendidikan seperti buku elektronik dan video instruksional kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Menyesuaikan pembelajaran dengan kecepatan dan gaya siswa melalui platform pendidikan seperti e-learning. Yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif. Mendorong siswa bekerja sama dalam proyek secara online dan meningkatkan keterampilan sosial. Yang kelima, umpan balik yang cepat. Memungkinkan guru memberikan umpan balik secara real time melalui alat penilaian otomatis. Dan yang keenam yaitu tujuan praktis. Pemanfaatan metode secara efektif untuk membantu pengembangan potensi pembelajaran secara maksimal. Untuk materi selanjutnya adalah media. Media dapat didefinisikan melalui teknologi, sistem simbol, dan kemampuan pemrosesannya. Sifat yang paling mencolok dari sebuah media adalah teknologinya, yang mencangkup aspek mekanis dan elektronik yang menentukan fungsinya, serta beberapa karakteristik fisik seperti bentuk dan tampilan. Nah, media ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan minat peserta didik terhadap media baru, meningkatkan motivasi dan stimulus untuk belajar, serta membawa dampak psikologis yang positif bagi peserta didik. Penggunaan media yang tepat dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermanfaat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun fungsi utama media pembelajaran. Yang pertama, memberikan umpan balik yang cepat. Kedua, mengingatkan peserta didik akan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Keempat, menyediakan rangsangan belajar. Kelima, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam merespon materi. Dan yang keenam, menyediakan berbagai latihan yang sesuai dengan materi ajar. Peran teknologi. Teknologi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memungkinkan pemerataan kesempatan pendidikan, sehingga siswa dari berbagai latar belakang dan lokasi dapat mengakses materi yang sama, tanpa terhalang oleh batasan fisik ataupun geografis. Teknologi berperan penting dalam memfasilitasi kemajuan di berbagai bidang, meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan peluang baru.
Peran teknologi untuk pembelajaran. Peran teknologi dalam pembelajaran sangatlah penting karena mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Dengan bantuan alat pembelajaran yang cerdas, siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka sendiri. Materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan mampu memaksimalkan potensi setiap siswa. Peran media. Media adalah alat yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai guru, harus dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dan cocok untuk digunakan, sehingga tercapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Peran media untuk pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu guru dalam memperkaya wawasan siswa. Dengan berbagai jenis media pembelajaran oleh guru, maka dapat menjadi bahan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Pemakaian media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar hal baru dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga dapat dengan mudah dipahami. Media pembelajaran yang menarik bagi siswa dapat menjadi rangsangan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan formal. Media pembelajaran dalam konteks pendidikan sangat penting, karena media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penyampaian materi, tetapi juga sebagai penghubung antara guru dan siswa. Media pembelajaran membantu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap materi pembelajaran. Adapun peran media di era sekarang. Yang pertama, menarik dan memusatkan perhatian siswa. Media pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi mampu menarik perhatian siswa dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, mendukung pengembangan kognitif. Media pembelajaran membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, membangun motivasi dan minat belajar. Media pembelajaran berfungsi untuk menciptakan situasi yang menarik dan menantang bagi siswa. Dengan menghadirkan masalah nyata melalui media, siswa termotivasi untuk berpikir kreatif dan mencari solusi. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Teknologi pembelajaran memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berkolaborasi dalam proyek, dan berbagi ide melalui platform online. Yang kelima, personalisasi pembelajaran. Dengan adanya teknologi, media pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Yang keenam, memudahkan akses ke sumber belajar. Teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar dengan mudah, termasuk artikel, video, dan jurnal ilmiah. Yang ketujuh, meningkatkan umpan balik dan penilaian. Media pembelajaran juga memudahkan guru dalam memberikan umpan balik yang cepat dan lebih tepat kepada siswa. Contoh teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah salah satu jenis teknologi yang paling umum digunakan di kelas. Teknologi ini mencakup penggunaan gambar, video, audio, animasi, dan grafik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dengan menggunakan multimedia, guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, multimedia juga dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar visual atau auditory untuk lebih memahami materi. Yang kedua yaitu e-learning. E-learning atau pembelajaran elektronik adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan materi pembelajaran. Guru dapat membuat konten pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa secara online, sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. E-learning juga memungkinkan guru untuk memberikan tugas dan ujian secara online, sehingga memudahkan proses penilaian. Yang ketiga yaitu augmented reality atau AR. Augmented reality adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek virtual yang ditempatkan di dalam dunia nyata. Dalam pembelajaran, AR dapat digunakan untuk membuat simulasi atau visualisasi yang lebih menarik dan interaktif.
Misalnya, guru dapat menggunakan AR untuk memvisualisasikan sistem tata surya atau organ tubuh manusia yang dapat dijelajahi oleh siswa. Contoh teknologi pembelajaran yang keempat yaitu virtual reality atau VR. Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan pengalaman yang sepenuhnya imersif, di mana pengguna dapat merasakan seperti berada di dalam lingkungan yang dibuat secara digital. Dalam pembelajaran, VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang realistis dan menyenangkan. Misalnya, siswa dapat belajar tentang sejarah dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah secara virtual atau belajar tentang geografi dengan menjelajahi peta dunia secara interaktif. Contoh yang kelima yaitu gamifikasi. Gamifikasi adalah penggunaan elemen-elemen game dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi game, guru dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya, guru dapat membuat kuis online, teka-teki, atau permainan lainnya yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contoh yang keenam yaitu aplikasi pembelajaran. Terdapat berbagai jenis aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan pembelajaran belajar siswa. Beberapa aplikasi tersebut mencakup aplikasi untuk membuat presentasi, aplikasi untuk membuat video pembelajaran, atau aplikasi untuk membuat kuis. Dengan menggunakan aplikasi ini, guru dapat membuat materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama adalah buku dan materi cetak. Buku teks, buku referensi, jurnal, lembar kerja, dan materi cetak lainnya merupakan media pembelajaran yang klasik dan masih banyak digunakan. Mereka menyediakan informasi yang terstruktur dan dapat diakses secara fleksibel. Media pembelajaran yang kedua adalah media audiovisual, termasuk di dalamnya adalah audio, video, dan multimedia. Media audio seperti rekaman suara, podcast, atau ceramah audio dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara lisan. Media video dapat berupa presentasi visual, rekaman demonstrasi, film pendidikan, atau animasi. Media multimedia mencakup kombinasi audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas, seperti presentasi multimedia atau aplikasi edukatif. Media pembelajaran ketiga adalah media gambar, termasuk di dalamnya adalah gambar foto, diagram, grafik, dan ilustrasi. Media gambar dapat membantu menjelaskan konsep, memvisualisasikan informasi, atau memperjelas hubungan antara konsep-konsep yang kompleks. Media pembelajaran keempat adalah media interaktif, termasuk di dalamnya adalah aplikasi edukatif, simulasi, permainan pendidikan, dan perangkat lunak pembelajaran. Media interaktif memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dan memperoleh pengalaman langsung dalam menjelajahi konsep-konsep. Media pembelajaran kelima adalah alat peraga dan model. Alat peraga seperti model fisik, manipulatif matematika, atau alat eksperimen digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep yang abstrak atau kompleks melalui pengalaman praktis. Media pembelajaran keenam adalah media visualisasi data. Media ini mencakup grafik, diagram, peta, dan infografis yang digunakan untuk menyajikan informasi atau data dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Media pembelajaran ketujuh adalah media cerita naratif. Cerita, dongeng, atau literatur dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menggambarkan situasi, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam bentuk yang menarik dan menggugah imajinasi siswa. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan oleh rekan saya, dapat diambil kesimpulan mengenai media dan teknologi pembelajaran yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, di mana membantu menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dari hal tersebut, definisi dari media pembelajaran mencakup berbagai alat dan teknologi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang instruksional dan mulai dari media tradisional seperti buku dan teknologi modern seperti multimedia, AR, dan VR itu dapat mencapai tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran tersebut, seperti mempermudah komunikasi antara pengajar dan siswa, serta dapat meningkatkan hasil belajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.
dan kata-kata yang kurang berkenan, kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.